Beginilah repotnya jika mempunyai anak di bawah umur yang terjun ke dunia artis. Sebagai orang tua selalu dituntut untuk bisa hadir kemanapun sang buah hati menjalani aktivitas profesinya. Maklum mereka memang masih membutuhkan perhatian dan arahan orang tua agar tidak salah melangkah. Terlebih lagi jika si anak harus tampil ke luar negeri. Itulah yang ada dalam benak orang tua artis cilik Natasha dan Tina Tun yang memutuskan menemani anak-anak mereka saat manggung di. Selamat sore pemirsa, jumpa lagi dengan saya Fani Rahmasari dalam tayangan paling bergengsi, Cek dan Dicek. Inilah tayangan infotainment yang akan membuka cakrawala Anda tentang kehidupan selebriti di tanah air. Mulai hari ini tanggal 3 Maret 2004, Cek dan Dicek akan hadir setiap hari Rabu. Jadi Anda tidak akan pernah ketinggalan berita menarik dari dunia selebriti karena Cek dan Dicek hadir 4 kali seminggu di layar RCTI. Nah pemirsa, berbagai informasi menarik dari dunia selebriti telah disiapkan oleh tim Cek dan Dicek. Berikut kita simak dulu kilasan tayangannya. Edi Sud memilih untuk tidak mempercayai dulu isu kedekatan istrinya Itje Tresnawati dengan pria lain sebelum ada bukti. Padahal putri kandungnya Indah Safari mengaku telah menyelidiki keberadaan Agung Sarwono yang dikabarkan dekat dengan Itje. Beberapa waktu lalu artis cilik Natasha dan Tina Tun manggung di Singapura dalam kesempatan yang berbeda. Simak bagaimana orang tua mereka mendampingi segala aktivitas buah hatinya selama manggung di negeri orang. Ada pula berita hangat dan menarik yang berhasil dihimpun oleh tim Cek dan Dicek tentang penyanyi Bonita ketika manggung disaksikan sang ayah entertainer ternama Kus Hendratmo. Setelah sempat menghilang dan hanya berkomentar seadanya saat dimintai keterangan oleh polisi beberapa waktu lalu, bejah vokalis The Fly akhirnya mengungkapkan isi hatinya kepada Cek dan Dicek tentang peredaran foto-foto vulgar dirinya dengan Sukma Ayu di internet. Pemirsa, pada tayangan Cek dan Dicek edisi Selasa kemarin, Indah Safari putri Edi Sud mengaku telah menyelidiki keberadaan Agung Sarwono, pria yang dikabarkan memiliki hubungan istimewa dengan Itje Tresnawati. Namun ketika ditemui tim Cek dan Dicek kemarin di Yogyakarta, Edi Sud mengatakan belum ingin mempercayai isu itu sebelum ada bukti yang kuat. Gonjang-ganjing rumah tangga pasangan Edi Sud dan Itje Tresnawati masih berlanjut. Setelah Itje memberikan keterangan pada wartawan hari Minggu lalu mengenai gugatan cerainya yang kedua terhadap sang suami, sehari kemudian gantian Indah Safari, putri Edi Sud yang bicara. Kepada tayangan Cek dan Dicek, ia mengklarifikasi beberapa pernyataan Itje dan pengacaranya, Hiu Hindiana. Indah yang penasaran dengan sosok Agung Sarwono yang dikabarkan memiliki hubungan istimewa dengan ibu tirinya itu, akhirnya mencoba melakukan penyelidikan. Meskipun belum berhasil menemui Agung, namun Indah telah mengantongi kartu nama pria itu yang diduga sebagai pemilik sebuah showroom di kawasan Kalimalang, Jakarta Timur. Indah juga telah mendatangi rumah Agung, namun menurut tetangganya, sejak isu kedekatan Itje dan Agung merebak, Agung tidak pernah terlihat menempati rumahnya. Berbeda dengan Indah yang belak-belakan bercerita tentang sosok Agung yang sebenarnya merupakan kenalan kakak iparnya, Edi Sud justru bersikeras tidak mempercayai isu kedekatan istrinya dengan pria itu. Hal ini diungkapkan Edi kepada tim Cek dan Dicek yang menemuinya di Yogyakarta Selasa siang kemarin. Edi yang selama ini tinggal di Solo untuk menenangkan diri, memang tengah berada di kota gudeg itu untuk mengunjungi saudaranya. Jadi kalau saya ditanya-tanya, menurut Pak Edi pendapatnya gimana? Lah Ice itu orang baik. Saya mesti jawab begitu. Dia istri saya, orang yang baik, yang menurut saya nggak pernah berbuat salah. Jawabannya hanya itu. Lah nanti kalau pihak pers ada bisa membuktikan, ya tolong saya dikasih masukan dong dari persnya. Oh ternyata ada begini-begini. Kan nanti saya juga mempunyai kesimpulan juga. Nah kalau saya nggak ngerti, Indah juga nggak pernah ngomong. Dalam hal ini, saya kembali serahkan kepada Allah. Itje Tresnawati yang diwakili kuasa hukumnya Hiu Hindiana Selasa kemarin juga memberikan tanggapannya mengenai pernyataan Indah. Seharusnya Indah itu saya pikir omongannya itu berlebih-lebihan lah. Dia hanya berasumsi pemikiran dia.
oh ini Agung ini pernah menggunakan jasa Mbah Hiu. Kemudian ibunya menggunakan jasa Mbah Hiu. Oh jangan-jangan Mbah Hiu ini kenal dengan ibu, dengan Mbak Ica ini adalah dikenalkan oleh Agung. Itu kan asumsi dia. Dan saya harus membantah keras, itu tidak benar. Apakah Edi Sud sebenarnya mengenal Agung? Saya baru dengar dari Anda. Setelah saya diinterview, ada pil. Ini pil ekstasi apa pil apa? Sidang pertama gugatan cerai Itje Tresnawati terhadap Edi Sud digelar pada tanggal 11 September tahun lalu. Namun pada sidang kedua tanggal 18 September 2003, Itje mencabut gugatan cerainya dan bersedia rujuk dengan suaminya. Februari lalu, Itje mendaftarkan gugatan cerainya yang kedua. Apa komentar Edi Sud tentang hal ini? Perasaan ya pasti ada sedihnya, wajar. Tapi setelah saya pikir-pikir, harus kita ikhlaskan. Mungkin tuntunan Allah yang terbaik ini. Dari perkawinan pertamanya dengan almarhumah Lili Rovini, Edi Sud dikaruniai 5 anak. Sementara itu dari Itje ia memiliki 2 anak, Eka dan Eti. Lalu bagaimana hubungan Edi dengan 2 anak yang tinggal bersama Itje di Jakarta? Eka, Eti tetap anak bapak. Bagaimanapun juga, kamu anak saya. Bapak pasti belain. Nah, sekarang dia kan deket sama ibunya. Ya biarlah kalau memang deket. Di Solo, Edi Sud tinggal bersama Dewi Cahyani, putri keduanya dari perkawinan pertama. Ibu 5 anak ini mengurus ayahnya sejak Edi memutuskan untuk tinggal di Solo sejak isu keretakan rumah tangganya kembali merebak di tahun 2004 ini. Perasaan saya sebagai seorang anak ya pastinya sedih, tapi gimana lagi, mungkin ini sudah takdirnya ya, saya pikir gitu aja. Sejak Itje menyatakan ingin bercerai, Edi Sud sempat patah semangat hingga tidak mau makan. Dewi lah yang akhirnya membangkitkan kembali semangat sang ayah. Begitu dengar pertama, bapak tuh nggak doyan makan terus terang. Sampai 3 hari, bapak nggak nafsu makan gitu. Tapi semua anak-anak yang di sini nyemangatin. Kenapa Pak? Anggap aja gugatan yang dulu, putusannya sekarang gitu. Bapak tuh jangan minder, jangan tidak percaya diri. Bapak adalah sebagai seorang pejabat negara, saya bilang. Tidak semua orang bisa mencapai prestasi itu loh Pak, saya bilang. Bapak harus semangat, Bapak harus lebih maju, saya bilang. Memanage artis cilik untuk manggung di luar negeri memang gampang-gampang susah. Gampangnya mereka masih bisa diatur. Susahnya mereka rentan terhadap berbagai pengaruh negatif di lingkungan sekitarnya. Untuk itulah peran orang tua sangat diperlukan. Dan itu pula yang dialami oleh penyanyi cilik Natasha dan Tina Toon saat manggung di luar negeri, tepatnya di Singapura beberapa waktu lalu. Beginilah repotnya jika mempunyai anak di bawah umur yang terjun ke dunia artis. Sebagai orang tua selalu dituntut untuk bisa hadir kemanapun sang buah hati menjalani aktivitas profesinya. Maklum mereka memang masih membutuhkan perhatian dan arahan orang tua agar tidak salah melangkah. Terlebih lagi jika si anak harus tampil ke luar negeri. Itulah yang ada dalam benak orang tua artis cilik Natasha dan Tina Toon yang memutuskan menemani anak-anak mereka saat manggung di Singapura beberapa waktu lalu dalam kesempatan terpisah. Natasha menjadi artis pembuka dari acara Anugerah Planet Musik 2004, sedangkan Tina Toon tampil bersama Inul Daratista dalam sebuah konser mini. Natasha ini kan masih di bawah umur ya, jadi kalau umpamanya dia pergi, apalagi dia sekarang punya kesempatan dia nyanyi di Singapura gitu ya saya harus nampingin. Kalau nggak sama saya, sama mamanya. Karena pikir saya Tina masih kecil. Dan kalau anak kecil kan masih gimana lah, belum pikirannya barangkali minta ini, minta itu. Sedangkan kalau ada orang tuanya kan, jadi dia bisa minta keluhan sama orang tua, nggak sama orang lain. Soalnya kan aku juga belum belum bisa, misalnya kan orangnya yang mana gitu kan, belum bisa belum bisa kenal gitu sama orang banyak. Apa sih yang penting diperhatikan dalam mempersiapkan penampilan sang bintang cilik? Pertama saya bilang, sebelum orang tanya saya minta acara untuk ke luar negeri, saya tanya dia gimana, kamu udah siap? Siap, dia bilang. Kedua, harus
jaga tubuh, makanan saya pantau karena kayak itu suara ya, kayak terlalu manis-manis, pedas-pedas itu saya pantau satu itu. Tingkah laku dia saya pantau. Jangan menganggap dia tuh sebagai artis gitu. Bagi orang tua Natasha, selain untuk menjaga kedekatan hubungan dengan anak,